Halo Sobat Indi, kembali lagi nih kita di obrolan senja bersama Dema Febi. Setelah di video sebelumnya kita membahas tentang keadaan politik bersama dengan Kak Mahfud, selanjutnya kita akan membahas tentang keadaan ekonomi di tengah pandemi bersama dengan Kak Firdian. Kak Firdian ini Ketua Dema Fakultas Ekonomi Bisnis Islam UIN SMA Banten. Dan ya langsung saja ya kita gimana nih Kak Firdian keadaan ekonomi di tengah pandemi saat ini? Ya, baik. Berbicara kondisi ekonomi Indonesia era pandemi ya, saya menyebutnya era karena ini adalah sesuatu momen di mana pandemi ini sangat menggegerkan sekali untuk seluruh bangsa Indonesia khususnya dan global pada umumnya gitu. Nah, bicara kondisi ekonomi Indonesia saat ini tentu tidak bisa dilepaskan dari apa yang sedang menerpa dunia saat ini ya, yaitu pandemi COVID-19. Nah, yang telah berhasil menjadi perhatian dunia. Nah, kemudian banyak spekulasi yang hari ini muncul dari berbagai pendapat, dari berbagai macam orang di dunia ya. Salah satunya adalah spekulasi tentang ekonomi. Nah, bahwasanya ini tuh cuma strategi bisnis doang loh gitu. Jadi bahwasanya ini tuh cuma buat ngelakuin dagangan Cina, Amerika, dan lain sebagainya gitu. Banyak spekulasi semacam itu. Nah, kemudian bagaimana sih dampak dari pandemi COVID-19 ini? Dampak COVID-19 ini bagi saya untuk perekonomian Indonesia sangat gawat sekali. Kenapa saya sebut gawat? Karena ada aktivitas ekonomi di Indonesia yang hari ini terhenti. Ada aktivitas ekonomi Indonesia yang hari ini terhenti. Bahkan Menteri Keuangan meramalkan bahwasanya pertumbuhan ekonomi Indonesia saat ini hanya 2,3% era pandemi ini. Bahkan bisa anjlok sampai minus 0,4%. Nah, tentunya ini sangat bahaya sekali di tengah banyaknya pengangguran dan lain-lain. Ekonomi Indonesia terjun bebas. Nah, ini harus jadi bahan evaluasi juga untuk pemerintahan kita saat ini. Nah, Indonesia hari ini mengandung sistem ekonomi campuran. Nah, ada yang menyebut juga sistem ekonomi Pancasila. Sistem ekonomi yang didasarkan pada Pancasila yaitu kesejahteraan, kemudian keadilan, dan harusnya tidak melupakan unsur-unsur ketuhanan seperti itu. Nah, hari ini Indonesia kembali menunjukkan ketidakmampuannya dalam menghadapi pandemi COVID-19 ini gitu. Ini jelas kenapa saya bilang ketidakmampuan, karena Indonesia lagi-lagi harus berhutang. Indonesia lagi-lagi harus mengeluarkan surat utangnya kepada luar negeri agar membantu penyelesaian masalah pandemi COVID-19 ini. Mana faktanya? Faktanya dikeluarkannya pandemic bond hari ini dengan nilai 4,3 miliar US dollar atau sekitar 68,6 triliun dalam kurs 16.000. Dan tenor yang cukup lama tentunya, tenor ya sampai 50 tahun itu tenornya bukan main-main gitu, 50 tahun coy. Bayangin aja 50 tahun. Jadi berarti dari tahun ini ke depannya Indonesia akan terus-terusan membayar utang gitu. Ya memang karena pada awalnya juga saya tidak bisa menyalahkan pemerintah hari ini, karena bagaimanapun ini utang ini udah kayak jadi mendarah daging dan udah jadi tradisi, dan kayaknya Indonesia tidak mampu hidup tanpa utang gitu. Yang padahal kekayaan Indonesia yang begitu luas, kekayaan Indonesia yang begitu luar biasanya, hari ini nampaknya gagal dimanfaatkan untuk kepentingan bangsa sendiri gitu. Nah, beberapa sektor yang hari ini terdampak banyak banget. UMKM mulai dari perusahaan-perusahaan besar, kemudian dunia perbankan, pariwisata, manufaktur, angkutan umum, semua lini sektor hari ini jelas terdampak oleh pandemi COVID-19 ini. Asumsi saya pribadi, diberlakukannya PSBB, kemudian diberlakukannya social distancing dan lain-lain, apalagi karena ya ini untuk alasan kesehatan ya, tapi untuk alasan ekonomi menurut saya sendiri ini menjadi problem yang baru lagi, yang mana hari ini ada stagnation ekonomi gitu.
kalau berbicara stagnan terlalu bagus ya. Gimana ya? Lebih kepada economic setback lah, kemunduran ekonomi hari ini. Nah, sebetulnya ada peluang apa sih hari ini? Peluangnya itu pengetesan era 4.0 yang mana semuanya dialihkan ke teknologi gitu. Namun nyatanya hari ini teknologi belum mampu mengubah budaya Indonesia, meskipun akan ada budaya baru. Kemudian hari ini mulai berbondong-bondong untuk melakukan jual beli online dan lain-lain, tapi tetap ada satu budaya yang hari ini masyarakat Indonesia masih butuh, yaitu bertatap muka di pasar langsung gitu. Nah ini kan yang sangat terhenti gitu, karena adanya PSBB, karena adanya pandemi COVID-19 ini, semua pasar terhenti kegiatannya, kecuali pasar-pasar yang memang hari ini memperhatikan protokol kesehatan COVID-19, dan itu juga dalam pengawasan gitu. Dan masih banyak juga yang melanggar tentunya. Bagaimana lagi ya, nama juga untuk kebutuhan hidup, kita nggak bisa pungkiri hal itu. Nah kemudian ada beberapa kebijakan pemerintah yang waktu 1 April itu ada beberapa yang diantaranya adalah stimulus fiskal. Stimulus fiskal yang diambil oleh pemerintah itu antaranya pembebasan pajak penghasilan, kemudian penundaan pajak impor, pembebasan pajak hotel dan restoran, kemudian diskon penerbangan, dan tentunya penyaluran bansos. Nah, stimulus non fiskalnya adalah kecepatan ekspor impor. Nah, dengan National Logistic System. Kemudian ada penyederhanaan pengurangan larangan terbatas impor bagi beberapa produk. Nah, hari ini wilayah APBN dan Keuangan juga mengeluarkan kebijakan refocusing anggaran yang tentunya hari ini refocusing anggaran ini untuk di kalangan mahasiswa. Ya, ini menjadi pertanyaan juga gitu di kalangan mahasiswa. Ini jadi bahasan lah pokoknya di kalangan mahasiswa mengenai refocusing anggaran itu. Nah, kemudian kita berbicara peluang. Ada nggak sih peluang dari COVID-19 ini? Oh, ada beberapa peluang yang memang bisa kita ambil, khususnya untuk orang-orang yang berwirausaha hari ini. Peluangnya adalah kita bisa lihat beberapa bisnis yang mulai dibangun hari ini. Contoh bisnis jasa pengangkutan, kemudian jasa dan lain-lain yang hari ini tidak mati sepenuhnya gitu. Ada beberapa. Nah, hari ini mulai peluang barunya adalah harus dimunculkannya ekonomi yang baru, sistem ekonomi yang baru. Nah, peluangnya adalah kita bisa membuat produk kita sendiri. Itu peluangnya. Kita bisa membuat produk kita sendiri. Karena hari ini yang dibutuhkan adalah kemandirian ekonomi. Apa sih hikmahnya di balik pandemi COVID-19 ini? Nah, hikmah di balik COVID-19 ini sangat luar biasa sekali ya. Di antaranya kita sadar bahwasanya ekonomi Indonesia seambruk ini gitu. Ekonomi Indonesia separah ini gitu. Maka harus sadar bahwa harus ada peralihan sistem dari yang ekonomi dikuasai oleh para pemilik modal atau dikuasai oleh the have. Hari ini harus mulai dibalikkan. Harus mulai menggunakan paradigma arus pinggiran. Nah, dengan paradigma arus pinggiran, saya rasa gerakan ekonomi kerakyatan hari ini bisa muncul atau bisa menjadi pondasi dan fundamental bangsa saat ini, sehingga gerakan ekonomi kerakyatan yang hari ini dibangun itu bisa menjadi fundamen kuat dan menjadi pondasi perekonomian Indonesia, hingga akhirnya perekonomian Indonesia yang saat ini tergantung pada hutang itu beralih jadi bergantung pada produk lokal sendiri, bergantung pada UMKM gitu. Nah, ini satu produk yang memang harus kita bangun juga gitu. Nah, dan peran pemerintah hari ini adalah memberikan permodalan agar UMKM itu bisa berjalan. Hikmahnya satu lagi untuk kalangan kami seperti mahasiswa adalah setiap kegiatan organisasi mahasiswa hari ini tidak ada lagi alasan untuk dosen untuk tidak meliburkan perkuliahan. Kenapa begitu? Karena hari ini sistem belajar online, sistem belajar daring sudah diterapkan. Jadi ketika ada kegiatan organisasi mahasiswa dan lain-lain, tidak ada alasan untuk tidak diliburkan. Ya mungkin itu salah satu hikmahnya. Oke, itu dia pemaparan materi dari Kak Firdian tentang keadaan ekonomi di era pandemi ini. Selanjutnya kita masuk ke sesi tanya jawab. Di sini sudah masuk pertanyaan dari Imam Syah dari UIN Sumatera Utara Medan.
Pertanyaannya, seperti yang kita ketahui bahwasannya UMKM ialah pahlawan perekonomian bangsa. Tetapi semenjak adanya wabah COVID-19, sektor UMKM terhambat akibat wabah tersebut. Pertanyaannya, apa aja sih peran pemerintah dalam menangani hal ini dan bagaimana cara pemerintah dalam membantu pergerakan ekonomi UMKM di tengah wabah COVID-19 saat ini agar berjalan lancar? Oke, gimana nih Kak Firdian jawabannya? Nah, ada pertanyaan untuk menjawab pertanyaan itu, yaitu membantu UMKM. Untuk membantu UMKM ada beberapa yang pemerintah lakukan ya. Di antaranya adalah penundaan kredit, kemudian penghapusan pajak ekspor, kemudian menambah pembiayaan pemulihan industri. Nah, dengan besar angka bukan hampir lagi ya, kalau di data yang saya dapat itu 150 triliun. Nah, namun tidak bisa dipungkiri bahwasanya pada masa pandemi ini stimulus ekonomi terpecah ke beberapa sektor. Ada beberapa data yang saya dapatkan dan itu adalah hasil dari pandemi ini. Di antaranya adalah 3 poin tadi untuk menolong UMKM. Oke, kita masuk ke pertanyaan berikutnya. Udah ada pertanyaan masuk nih dari saudara Ahmed, mahasiswa UIN SMA Banten. Izin bertanya mengenai bagaimana ekonomi politik dan politik ekonomi, khususnya era saat ini di Indonesia, secara teori dan aplikasi. Mohon untuk dijawab oleh kedua narasumber kita. Terima kasih. Oke, sebelumnya di video sebelumnya juga udah dijawab oleh Kak Mahfud. Dan sekarang kita simak nih jawaban dari Kak Firdian. Bagaimana Kak Firdian jawabannya? Nah, secara sistem ekonomi tadi tuh pertanyaannya adalah bagaimana ekonomi politik Indonesia secara teori dan aplikatif. Nah, kalau dari sektor ekonomi ya, kita nggak bisa mungkirin bahwasannya secara teori ekonomi Indonesia masih berpegang pada Keynesian, yang artinya masih ada campur tangan pemerintah di dalamnya. Kemudian dalam aplikasinya pun begitu. Indonesia tidak bisa dilepaskan dari pemerintah, kemudian pemerintah juga tidak bisa melepaskan pasar gitu. Oke, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Lagi-lagi nih untuk Kak Firdian. Pertanyaannya dari Linda Ayu Sri Lestari, UIN SMA Banten. Pertanyaannya, sekarang banyak TKA Cina yang masuk ke Indonesia untuk bekerja di masa pandemi ini. Padahal ribuan buruh kerja pabrik tersebut di-PHK. Sejauh ini belum ada penjelasan dari Pak Jokowi kenapa ada TKA Cina yang masuk ke Indonesia untuk bekerja. Kenapa Pak Jokowi sebagai presiden hanya diam saja? Padahal kan seharusnya dilarang gitu. Oke, gimana nih tanggapan Kak Firdian mengenai pertanyaan? Nah, untuk mengenai TKA ini sempat jadi polemik juga sebetulnya. Saya pernah membaca satu artikel bahwasannya untuk adanya TKA ini itu untuk menyelamatkan untuk menyelamatkan buruh-buruh agar tidak terkena PHK. Nah, ini sangat aneh sekali bagi saya pribadi ya. Saya pribadi menolak hadirnya tenaga kerja asing, karena bagaimanapun warga Indonesia harus menikmati kekayaan alam Indonesia, sumber daya Indonesia harus untuk kebutuhan rakyat Indonesia. Nah, dan begitupun ketika warga negara asing, otomatis tanggungan negara juga bertambah dong, kayak gitu. Oke, kita masuk ke pertanyaan terakhir. Ada pertanyaan dari Nurdiani dari Universitas Pamulang. Kak, saya izin bertanya mengenai kondisi ekonomi yang disampaikan oleh Kak Firdian. Bagaimana sih cara menyikapi kondisi ekonomi di saat COVID pandemi saat ini? Dan hal-hal apa aja yang perlu kita terapkan? Oke, gimana nih Kak Firdian? Apa aja sih hal-hal yang perlu diterapkan di saat pandemi ini? Nah, begini, izin jawab ya. Ada banyak cara untuk kita menyikapi COVID-19 ini. Sebenarnya dari berbagai aspek sih ada cara-caranya, yaitu dari aspek psikologis kita jangan panik, karena kalau kita panik ya imun tubuh kita kan jadi turun, jadi calm down aja, sans gitu. Nah, kemudian dari aspek lingkungan sosial ya kita harus mulailah mengikuti anjuran pemerintah untuk PSBB dan social distancing, kemudian
physical distancing dan lain-lain ya. Nah, kemudian jaga juga kebersihan lingkungan, selalu cuci tangan, kemudian mandi, jangan lupa. Nah, untuk dari aspek ekonomi sendiri itu kayak apa sih? Nah, dalam masa pandemi itu dari aspek ekonomi itu kita harus berubah. Pola hidup kita harus berubah, diantaranya pola hidup yang tadinya konsumtif ke produktif. Nah, kemudian ubah ketergantungan kita terhadap produk-produk luar negeri menjadi produk-produk dalam negeri. Kemudian ubah ketergantungan jadi kemandirian. Nah, kemudian hari ini kita harus juga melihat peluang dari COVID-19 ini. Di antaranya yang mesti kita lakukan adalah gerakan ekonomi kerakyatan. Nah, yang hari ini gerakan ekonomi kerakyatan ini berusaha kita bangun melalui UMKM. Makanya untuk teman-teman dari semuanya nih harus mulai merubah pola konsumsi dari produk luar negeri ke produk lokal. Karena produk lokal ini luar biasa banget. Pokoknya wajib kita cintai produk luar negeri. Nah, kita bisa beberapa rekomendasi saya ya untuk menghadapi COVID-19 dari sisi ekonomi itu. Satu, kemandirian ekonomi. Nah, melalui prioritas kehidupan yang paling utama dulu tentunya itu adalah pangan. Nah, artinya kalau melalui pangan kita bisa memulai dengan bercocok tanam sendiri hingga akhirnya kita bisa swasembada pangan, dan akhirnya ketika di pasar ada satu kelangkaan wilayah tanaman atau mungkin sayur mayur dan lain-lain, kita bisa produksi sendiri dan kita bisa menciptakan kemandirian kita sendiri. Nah, coba bayangkan kalau misalkan setiap satu rumah itu punya satu jenis sayuran yang mereka tanam. Nah, kemudian ketika mereka butuh, mereka bisa barter dengan tetangga dan lain-lain. Ini sangat luar biasa sekali kalau misalkan sampai benar-benar terjadi. Kemudian munculkan fundamental ekonomi, artinya kita harus mulai gerakan-gerakan kewirausahaan yang dimulai dari rakyat kecil. Pohon kelapa bisa kuat karena akarnya banyak dan juga antara satu sama lain saling menancap di tanah. Nah, akhirnya menghasilkan satu fondasi yang sangat kuat. Begitupun dengan ekonomi Indonesia hari ini. Ekonomi Indonesia harus punya rootnya nih. Rootnya harus oke nih, harus good lah, pokoknya harus kuat sehingga ketika ada goncangan-goncangan dari ekonomi global, kalau ada angin lewat gitu, ya udah siap gitu. Nah, dalam hal pandemi ini mungkin bisa kita menggunakan jasa antar barang ya, jasa antar barang itu bisa banget. Ini satu peluang juga. Nah, selanjutnya cintai produk lokal. Ini nih yang harus banget saya tekankan. Kita wajib mencintai produk lokal. Stop produk stop produk luar negeri. Hari ini kita harus mulai menaikkan brand-brand lokal ini supaya brand-brand lokal ini bisa jadi bisa jadi fondasi ekonomi lah. Brand-brand lokal ini bisa dinikmati oleh masyarakat. Cukup yang dari luar negeri itu tang aja gitu, brand dan lain-lain. Tolong pemerintah sekarang tuh stop impor barang-barang yang dari luar negeri. Barang-barang dari dalam negeri kita kok oke kok, luar biasa, kualitas ekspor udah banyak. Jadi artinya mulai saat ini kita mulai rubah nih, wajib kita cintai produk dalam negeri, produk lokal. Produk luar negeri ketika kita mengalami pandemi, otomatis kita nggak bisa bergantung sama produk luar negeri karena orang luar negeri juga terkena pandemi. Bisa aja virus itu masuk lewat sepatu mungkin yang dari luar negeri, ya masuk lewat jam tangan dan lain-lain, itu bisa aja. Makanya kepercayaan utama kita hari ini adalah produk dalam negeri atau produk lokal, harus kita bangun itu. Terakhir, closing statement dari saya, Indonesia itu luar biasa men. Kekayaan alamnya dan budayanya itu wajib dinikmati oleh bangsa, wajib itu. Nah, kemudian marilah kita tetap jadi Indonesia, cintai produk dalam negeri. Yuk, hari ini kita mulai bareng-bareng jalani kewirausahaan yang kita bangun. Mulai bareng-bareng sadari bahwasanya kondisi ekonomi Indonesia itu bobrok tanpa adanya kita gitu. Kondisi ekonomi Indonesia itu bobrok tanpa adanya gerakan-gerakan ekonomi dari rakyat. Cintai brand lokal, stay healthy, dan stay good economy.
mungkin itu sih. Wow, keren sekali ya materi yang sudah disampaikan oleh Kak Mahfud dan Kak Firdian. Semoga materi yang telah disampaikan ini bisa bermanfaat dan pandemi ini segera berakhir. Oke, kita sudah masuk ke penghujung acara dan kita akan tutup acara ini. Terima kasih untuk teman-teman sahabat Indi yang sudah mendengarkan podcast kali ini. Dan ya jangan lupa kalian klik tombol like, comment, share, and subscribe. Dan follow Instagram Dema di @demafebi_uin Banten. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.